pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. OJK Sumatera Selatan terus menggiatkan program Sultan Muda dengan menyasar pelaku usaha muda yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Wali Kota Palembang menginstruksikan kepada camat dan lurah di jajarannya untuk tidak ragu-ragu membongkar bangunan di atas saluran air yang dikeluhkan warga sebagai penyebab banjir. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini Jumat 12 September 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan terus menggiatkan program Sultan Muda dengan menyasar pelaku usaha muda yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan terus mengejarkan program Cetak Sultan Muda untuk memperkuat ekosistem usaha mikro dan menengah UMKM. Terdata 1.300 pelaku usaha dari generasi muda sudah mendaftar di OJK Sumsel dan siap menjadi Sultan Muda. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan, sejak membentuk Sultan Muda Sumsel Center SMSC 2 bulan lalu, OJK bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi ini telah menerima 1.300 pendaftaran pelaku usaha dari kalangan muda. Menurutnya, masih ada pendaftaran lainnya sehingga optimis target 10.000 Sultan Muda yang akan dibentuk OJK akan terrealisasi. Menurut Arifin, target 10.000 Sultan Muda bukan hanya sekedar wacana. Arifin menegaskan memiliki data statistik jumlah UMKM yang berpotensi menjadi Sultan Muda. Di Palembang, OJK mendata ada sekitar 87.000 UMKM, di mana 70% merupakan pengusaha milenial. Dan untuk data seluruh provinsi ini, Arifin juga menyampaikan terdapat 500.000 UMKM yang tersebar di sejumlah daerah. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang masing-masing seperti fashion, kopi, hingga pengusaha pempek dan lainnya. Pasti ada pendaftaran yang lainnya sehingga kami harapkan kalau target 10.000 per tahunnya kami optimis bisa terlaksana karena kami punya data yang statistik untuk di Palembang saja ada 87.000 UMKM Pak, yang saya yakin 70%-nya generasi milenial, generasi muda, dan untuk seluruh Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota. Arifin menambahkan akan terus mendorong program pemerintah provinsi ini dalam membentuk 100.000 Sultan Muda dengan menyediakan Sultan Muda Sumsel Center SMSC di lantai 4 kantor OJK Sumsel. Salah satu yang terus didorong oleh OJK terkait ekspor kopi Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih di berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pembenahan pasar tradisional dengan fasilitas modern dan layanan digital. Perumda Pasar Palembang Jaya mulai membenahi 4 pasar tradisional yang kondisinya paling parah. 4 pasar itu adalah Pasar Sekana, Pasar Guba, Pasar Kebun Semai, dan Pasar Padang Selasa. Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya Siswoyo mengatakan pembenahan fokus pada fasilitas dasar agar pasar kembali nyaman dan berfungsi optimal. Perbaikan mencakup drainase untuk mencegah banjir, perbaikan saluran air, serta penambahan tempat pembuangan sampah. Pekerjaan sudah berjalan di Pasar Guba, Pasar Padang Selasa, dan Pasar Kebun Semai. Selain perbaikan fisik, pemerintah juga memperkenalkan digitalisasi pasar untuk menarik generasi muda. Pasar Guba dipilih sebagai percontohan dengan layanan live selling, pembayaran non-tunai QRIS, dan integrasi penjualan online. Pastinya kami tahun ini ada banyak perbaikan, terutama untuk fasilitas dan utilitas pasar yang kami perbaiki. Musim hujan tidak banjir, bersih seperti itu. Itu dulu yang menjadi target utama kami dari Perumda Pasar. Sudah berjalan. Misalkan perbaikan fasilitas tempat sampah itu ada di Pasar Guba, terus Padang Selasa, terus kemudian Kebun Semai seperti itu. Kita fokus pasar-pasar yang paling parah duluan untuk fasilitasnya seperti itu. Tahun ini ada 5 atau 6 pasar yang. Langkah ini diharapkan membuat pasar tradisional lebih bersih, modern, dan kompetitif. Dengan sentuhan digital, pasar tradisional diarahkan menjadi ruang ekonomi kreatif sekaligus pusat perdagangan masyarakat.
Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang kembali naik hingga mencapai harga Rp50.000 per kilogram. Harga cabai di Kota Palembang kembali melonjak dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini membuat pedagang mengeluh karena penjualan menurun sementara warga terpaksa mengurangi konsumsi. Di pasar tradisional kilometer 5 cabai merah kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp28.000. Untuk cabai rawit besar turut merangkak menjadi Rp32.000 dari sebelumnya Rp20.000. Disusul cabai rawit kecil yang tembus di angka Rp60.000 per kilogram. Padahal sempat di harga Rp30.000. Erna, seorang pedagang cabai, mengaku kenaikan harga membuat dagangannya sulit laku. Dirinya biasanya menjual lebih dari 10 kilo per hari, sekarang paling 4 atau 5 kilogram. Kondisi ini juga dirasakan pembeli. Sumarni, warga Palembang, mengungkap terpaksa mengurangi konsumsi cabai di rumah. Untuk harga cabai sekarang ini kan sudah melonjak naik lagi nih Bu ya. Ini gimana nih Bu? Apa mengurangi pembelian atau seperti apa? Ya, secukupnya. Jadi mengurangi konsumsi. Biasanya beli seperempat minimal. Ini satu on. Jadi perharinya ngurangin ya. Pedagang maupun warga berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok terutama cabai yang kerap berfluktuasi tajam. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Ahmad Pauji menjelaskan, kenaikan harga cabai dipicu berkurangnya pasokan dari sentra produksi akibat cuaca tidak menentu. Curah hujan tinggi menyebabkan hasil panen berkurang. Pasokan yang masuk ke Kota Palembang turun hampir 30%, sehingga harga ikut naik. Meski demikian, pemerintah Kota Palembang berupaya menstabilkan harga dengan berkoordinasi bersama Bulog dan distributor. Pihaknya sudah menyiapkan operasi pasar murah di beberapa titik untuk menekan harga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan cabai dengan harga lebih terjangkau. Dari Palembang, Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menginstruksikan kepada camat dan lurah di jajarannya untuk tidak ragu-ragu membongkar bangunan di atas saluran air yang dikeluhkan warga sebagai penyebab banjir saat turun hujan deras. Menurut RD, permasalahan banjir yang biasa terjadi di Kota Palembang pada setiap musim hujan terus diupayakan solusinya bersama jajaran di 107 kelurahan dan 18 kecamatan dan untuk menghadapi musim hujan 2025 beberapa bulan ke depan. Pihaknya berupaya meningkatkan kegiatan untuk mengantisipasi terjadinya banjir seperti membersihkan saluran air termasuk menertibkan bangunan yang menutup jalannya air. Selain itu, pihaknya juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Palembang membentuk tim beranggotakan 500 orang untuk siaga melakukan penanggulangan banjir pada kawasan yang dipetakan rawan terjadi genangan air saat hujan deras. Sementara untuk penanganan banjir dari sisi infrastruktur, pihaknya juga berupaya melakukan perbaikan tanggul Sungai Bendung sepanjang 5,9 km, pengerukan dan penataan kolam retensi pada tahun anggaran 2026. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga.
Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sumsel United bersiap menghadapi laga perdana Championship 2025. Klub sepak bola Sumsel United memastikan kesiapan penuh untuk menghadapi Persikad Depok pada laga perdana Championship 2025-2026 yang akan digelar Sabtu 13 September 2025. Dr. Tim Fahriza menegaskan persiapan fisik berjalan optimal. Menurutnya, program latihan intensif yang dijalankan dalam beberapa pekan terakhir terbukti mampu meningkatkan kapasitas VO2 max pemain. Dan tim dokter juga menyebut seluruh pemain dalam kondisi bugar dan juga bebas cedera. Selain kondisi fisik yang prima, manajemen juga menaruh perhatian pada pemulihan pemain, jadwal latihan, pola makan, hingga istirahat dikontrol ketat agar seluruh skuad benar-benar dalam level terbaik pada saat pertandingan. Persiapan matang ini kian menambah optimisme Sumsel United. Strategi permainan telah dipoles dalam sesi latihan, sementara kekompakan tim semakin solid seiring rangkaian uji coba yang sudah dijalani. Alhamdulillah kondisi semua pemain Sumsel United dalam kondisi siap untuk bertanding di laga perdana. Mudah-mudahan fit maksimal permainan mereka. Alhamdulillah justru pengaruhnya bagus untuk kondisi fisik pemain kan. VO2 max-nya juga meningkat. Secara fisik oke pemain tadi. Dengan modal fisik prima dan semangat juang tinggi, Sumsel United ingin menggebrak di laga pembuka. Dukungan penuh supporter diharapkan menjadi tambahan energi untuk meraih hasil positif melawan Persikad Depok. Dari Jakabaring Sport City, Ari Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.